Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama sekali puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, sehingga kita masih dapat menghirup udara segar di bulan suci Ramadan yang sama kita cintai ini. Salam hormat kami tentunya bagi pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan yang kelima, di mana kita berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan tahun ini adalah bulan suci yang terbaik di antara bulan suci Ramadan sebelumnya. Dan juga nanti di penghujung Ramadan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di bulan suci Ramadan ini, mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Mari kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Poin yang pertama akan kami sampaikan yaitu tentang bersedekah di bulan suci Ramadan. Bersedekah di bulan suci Ramadan, kata Allah, diberi Allah berlipat-lipat kebaikan. 1.000 yang kita bagi, 10.000 yang Allah balas kepada kita. Ini adalah kesempatan yang terbaik. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Hadirin dimanapun Anda berada, di bulan suci Ramadan ini mari kita tingkatkan nilai sedekah kita kepada Allah. Karena semakin banyaknya kita memberi, begitu pula balasan begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang jangan mengkasih itu mengharap imbalan. Ini kadang oma-oma kang 1.000 perak nih kasihnya koto kamu. Sedang ndak dicaritakan itu. Jadi kalau kita nak bersedekah tu, bersedekahlah yang ikhlas, supaya balasan dari Allah tu bertubi-tubi datangnya. Ini kadang 2.000 perak yang dikasih mulut awak hingga sampai tanang kemana-mana. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. 2.000 nyokang nan dikasihnya, tapi mulutnya entah nang kemana-mana. Datang orang, assalamualaikum, assalamualaikum wa. Apa itu? Ini anak mandor Isra Mi'raj. Oh, masuk. Masuk, kamu masuk. Dari mana? Dari masjid Jalan Rambutan. Oh, jauh. Jauh. Orang dari mana ustadznya? Dari Medan, wah. Paten ustadznya? Lumayan, wah. Berapa lah honor ustadznya kamu kasih? Tak tahu kami, wah. BKM-nya mengasihnya itu. Mengapa kalau jauh kamu sampai mendok kamari? Tak tahu kami, wah, disuruh di BKM kami sampai kamari karena dana kami kurang. Oh iya. Banyak nang kamu undang, banyak. Apalah makanannya? Tak tahu kami, wah, BKM juga yang mengurusnya itu. Kau jap yo. Begitu dia ambil lah dompet 2.000 perak sajam, dia mananya waktu 2.000 lah nanti dikasih. Kalau aku Israel wak ni lan duluan ku cabut nyawanya ini. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ingat petua penyudi pantai, telur beratus namun tak bangga.
Begitu kalau bersedekah tu tengok contoh penyutu beratus-ratus toloknya tapi takkan bangga dia dengan beratus toloknya. Datang waktu ke masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kamu di sini berbuka bersama, ada banyak kamu di sini berbuka lumayan ada 20 orang. Nah ini untuk pembuka kamu selama sebulan. Tapi kalau ada nama nanya dari siapa ini bilangkan hamba Allah. Itu baru ini macam namanya. Tak perlu ditunjukkan sama orang kalau kita bersedekah. Tak perlu ditunjukkan sama orang kalau kita lah nampatinnya. Ini karang tidak. Kau harus tahu ini orang awak ni nambah sedekah. Tahu kamu selama bulan suci Ramadan ni aku ini menanggung babuka orangnya, aku menanggung. Tak boleh bagi, takkan ada balasan dari Allah kepada kita kalau memang dalam hati kita ni tak ada keikhlasan yang memberi sesuatu tu. Lalu yang berikutnya, di bulan suci Ramadan ini mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Sebenarnya berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Berbakti kepada kedua orang tua itu setiap hari, setiap saat harus berbakti kepada kedua orang tua. Tapi di bulan suci Ramadan ini mungkin ada kita yang merantau, ada kita yang jauh. Baliklah kita untuk mendatangi orang tua kita. Barang siapa yang orang tuanya masih ada, berbahagialah dia. Karena mungkin nanti lebaran masih bisa berkumpul bersama orang tuanya. Barang siapa yang orang tuanya telah meninggalkan dia, sebelum puasa kemarin ada mungkin orang yang berziarah, ada yang berziarah ke kuburnya, meminta maaflah kita melalui kuburnya. Kita doakan dia di kuburnya itu, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kubur romakku ini sebagian dari taman-taman sorga. Ya Allah ya Tuhanku, tahun semalam masih berkumpul lagi aku sama makku nih. Tahun ini sudah tak ada lagi tempatku ya Allah untuk bermanja-manja. Tak ada lagi ya Allah memasakkan sahurku. Tak ada lagi ya Allah memasakkan pembukuanku. Kita doakanlah orang tua kita. Ya Allah, jadikanlah orang tuaku ini orang-orang yang terbaik di antara yang terbaik di sisimu ya Allah. Jadi kita doakan orang tua kita. Mohon siramkan setiti air, taburkan atasnya bunga rampai, pahatkan nisan serangkum syair, keluh pujangga kasih tak sampai. Pahatkan nisan serangkum syair, keluh pujangga kasih tak sampai. Jadi bagi yang ada orang tua kita itu kita senangkanlah dia di bulan suci Ramadan ini. Bagi yang jauh lebaran pulang awak, betapa senang hati omak kita untuk kalau kita nanti pulang. Berapa kita di abang, 4 kita di abang di telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam mak. Gimana ya baliknya kamu air raya ni? Balik mak, 27 puasa sudah balik kami. Tak ada arti kami nang hidup ni kalau tak berjumpa sama mak. Balik kamu lah ya mak, balik kami. Telepon lagi anak nang satu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam mak. Gimana ya baliknya kamu? Balik mak, malam satu lebaran udah balik kami mak. Ni apa kamu ya merental kami mak sebulan. Aduh kira rezeki kami kemarin tu merental kami. Oh syukurlah ya. Bolehkan talukung mak, jangan lupa ya. Udah batik lah, takut talukung mak. Ya mak, insyaallah kami bolehkan mak. Biar satu yang ayo pakai talukung baru lah mak. Iya. Menelepon satu lagi anak nang nomor 3. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baliknya kau ya? Balik mak. Tak ada artiku hidup kalau tak berjumpa aku lebaran sama mak. Mendodolnya mak ada ya sikit. Baliklah aku mak. Iya, baliklah kamu ya. Sonang hati itu. Betapa sonang orang tua tu melihat anak-anaknya berkumpul di rumah. Satu lebaran rame, soju hati itu. Begitu hendak tidur segala kursi dipinggirkan, tak buat lagi kamar.
Kalau kursi dikepinggirkan, dipasang anti nyamuk ibah kursi, atok tak dapat bantal lagi. Bantal kursi lah dia atok. Sampai begitulah sojok begitu basusun orang tidur di rumah tuh. Sonang hati orang tua tuh. Ya Allah, setahun sekalinya ini kuasokan dapat berkumpul sama anak-anak cucuku. Walaupun atok itu tadi tak dapat bantal, besok pagi sarapan rame-rame. Sonang hati itu sarapan. Atok tetap juga tak dapat piring koci lah dia atok. Udahlah sikitnya tok makan. Begitulah kebahagiaan di dalam hati itu, berkumpul bersama seluruh keluarga. Jadi kami berpesan kepada anak-anak rantau, dimanapun kalian berada, baliklah. Kapan lagi kita menyenangkan hati orang tua tu kalau tak sekarang? Jadi kalau ada rezeki kita sikit kita kasihkan. Kebanyakan sekarang orang banyak yang dikatakan orang, satu orang tua mungkin pasti bisa mengasuh 10 anak, tapi 10 anak itu nantinya belum tentu bisa merawat satu orang tua. Basi tugan-tuganan kata kamu kalau udah sakit ini ayah awak nih. Aku kau ini tak lalu ku kegiliran kau pula lah. Aku tak lalu ku ini tak ada ke rumah, tak ada kang menjaga ayah nih. Dalam hati, dah lah ya Tuhan, ku cabut saya lah nyawaku ni. Kalau begini ulah anakku ni adalah cabut nyawaku. Tak jarang kadang begitu doa orang tua tu kepada Allah, karena sakitnya lah hatinya. Dia sanggup dulu berjual tanah kalau kita sakit untuk mengobatkan kita, tapi sekarang banyak orang tak sanggup dia berjual tanah kalau sakit oma ayahnya. Padahal kita pasti tahu, kita pasti masih ingat, ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah itu juga terletak pada murkanya orang tua. Kalau sudah lembut hati orang tua itu kita bikin ridho dia dalam perjalanan kita nih. Sebagaimana juga firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya setelah kami perintahkan untuk menyembah Allah dan tiada Tuhan melainkan Dia, maka kami perintahkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dari firman Allah di atas, dari firman Allah ini kita dapat menyimpulkan bahwa begitu kita siap menyembah Allah tuh, yang pertama sekali Allah lah yang kita sembah. Yang kedua yang harus kita sembah tuh orang tua kita. Yang kedua yang harus kita berbakti itu kepada orang tua kita. Jadi kesimpulan ceramah singkat di sore hari yang berbahagia ini, yang pertama, mari memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, mari berbakti kepada orang tua selagi masih ada orang tua kita. Kalau sudah tak ada lagi orang tua kita, tak ada lagi tempat kita mengadu, tak ada lagi tempat kita untuk curhat, tak ada lagi kalau dia di perantauan, tak ada lagi tempat kita untuk menelpon, menanya kabar kepada orang tua kita. Jadi nanti berhubung sebentar lagi nanti masuknya Hari Raya Idul Fitri. Bagi yang dalam perantauan, pulanglah. Orang tua itu tak harus banyak yang dikasih kepada dia, tak harus banyak. Yang penting nampaknya saja kita berkumpul bersama dia, begitu senangnya lah hati orang tua itu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kepada Allah saya mohon ampun. Dan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, saya mohonlah kiranya diberikan kemaafan. Mungkin dari ceramah saya ini banyak yang kurang pas, banyak yang kurang tepat duduk tempatnya. Ini adalah kelemahan saya. Sekian dari saya.
kami dari Pukidi Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita menjadi orang yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.